Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek bismillah. Bismillah. Baik Bapak Ibu, mungkin bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Mudirul Ma'had Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, yang kami hormati Kepala Asrama SMP Pondok Sunniyah Salafiyah Al-Ustadz Abdul Qadir bin Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, yang kami hormati Ketua Bidang Formal Yayasan Sunniyah Salafiyah, maksud saya Ketua Bidang Pendidikan Formal Yayasan Sunniyah Salafiyah Al-Ustadz Muhammad Syekh Al-Jufri, yang kami hormati Kepala SMP Al-Azhar Pocentre Al-Ustadz Arif Hidayatullah, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian wali santri yang bergabung secara online pada siang hari ini. Yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung melalui Zoom meeting untuk membahas persiapan liburan Ramadan dan kegiatan selama liburan Ramadan SMP Al-Azhar Pocentre. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, insan pilihan yang menjadi teladan dan pimpinan umat yang syafaatnya kelak kita nantikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami selaku pembawa acara izin menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Syekh Al-Jufri selaku Kepala atau Ketua Bidang Pendidikan Formal Yayasan Sunniyah Salafiyah. Yang kedua insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Qadir bin Al-Ustadz Taufik Asgaf. Dan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arif Hidayatullah terkait persiapan TKA kelas 9 dan kegiatan Zoom selama bulan Ramadan. Dan yang kedua, pemaparan materi akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Al-Hamid dan Ustadz Ahmad Jauhari terkait kegiatan santri selama liburan. Dan yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Fuad terkait kegiatan pembelajaran Madin selama liburan Ramadan. Dan acara ditutup dengan doa oleh Ustadz Muhammad Al-Hamid. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, agar kita diberikan keberkahan, kita awali dengan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Arif Hidayatullah. Kepada beliau kami persilakan. Nah, syukron, terima kasih waktunya Ustaz Yasin. Sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mudah-mudahan kegiatan rapat susun kali ini bisa memberikan manfaat
dan memberikan kelancaran ke depannya. Alhamdulillah wa ala kulli musliha wa ila khatim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Saya kembalikan ke Ustaz Yasin sebagai moderator. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Formal Yayasan Sunia Salafiyah kepada Al-Ustadz Muhammad Syekh Al-Jufri. Kami persilakan. Bismillah. Suara saya jelas Ustadz Yasin? Oke, Jelas, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati Roisul Mahad Sunia Salafiyah yang kami takdimi bersama Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgaf beserta seluruh putra-putra beliau yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sunia Salafiyah, Ustadz Arif Hidayatullah beserta seluruh Dewan Guru yang saya hormati juga, seluruh wali murid yang kata orang menjadi santri itu keren, tapi ada yang lebih keren lagi, yaitu orang tua yang mengirimkan anaknya untuk menjadi santri. Yang saya hormati juga seluruh pengurus asrama yang hadir dalam rapat ini, seluruh para asatid. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amma ba'du. Saya mohon maaf saya ini kurang fit jadi ini di rumah ya. Tapi gini ya, biasanya memang setiap tahun menjelang pulang-pulangan anak-anak itu kadang-kadang Bu ya, Bapak Ibu, itu kalau dari pondok dari kamar ke kelas jalannya dilambat-lambatkan gitu ya. Tapi begitu pulang dari kamar ke HS Market, HS Market itu jaraknya dari asrama mereka ke HS Market itu kurang lebih 200 sampai 300 meter, kurang lebih ya, kurang lebih. Itu jalannya cepat banget. Kenapa saya tanya? Mau cari dos buat packing barang, mau cari tali. Waduh, berarti ini raganya di pondok, tapi jiwanya sudah di rumah gitu. Eh, ada hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Kebetulan juga dua anak saya mondok kebetulan ya. Satu mondok di Sunia Salafiyah di Atfal, tidak di SMP. Yang satu mondok di tempat yang lain, gitu. Jangan sampai gini, begitu pondok setiap pulang ke rumah menjadi ajang membalas dendam bagi anak dan juga bagi orang tua. Maksud balas dendam ini gimana? Jadi orang tua ada balas dendam yang diperbolehkan. Ketika sampai di rumah, ibu-ibu terutama ya, memasak masakan yang anaknya suka, boleh banget gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak boleh balas dendamnya. Apa salah satunya? Mentang-mentang di pondok kurang tidur, bangun siang nggak apa-apa wes. Gitu. Itu yang kami kurang cocok ya. Jadi kemudian mentang-mentang di pondok tidak bergaul sama temennya, ini begitu pulang ke rumah bergaul sama teman-teman yang dulu, yang notabene kita tidak paham apakah temannya ini sama kayak anak kita yang ada di pondok ataupun tidak. Ini perlu cross check dari orang tua di rumah ya, begitu. Jadi eman-eman 1 tahun dari 1 tahun 12 bulan ada 8 bulan setengah ada di pondok, hilang hanya dalam waktu 1 bulan di rumah. Nah, ini yang paling kami ya khawatirkan. Jadi kami ini kadang-kadang bukan merasa memulangkan anak orang tua. Jadi kadang-kadang kan kami dari pihak pondok sekolah juga merasa menitipkan anak ke tempat yang lain. Ini kami titip anak-anak kami ini ke Bapak Ibu semuanya ya. Begitu bagaimana bisa mengaplikasikan kontinuitasnya aplikasi yang ada di pondok hingga ke rumah. Ini penting sekali. Jadi sebenarnya kalau saran kami pribadi, kebetulan juga saya bergerak di bidang konseling BK. Jadi saran kami justru waktunya saat ini adalah quality time bersama keluarga, bersama anak-anak. Begitu duduk bersama, apa keluhan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak apa yang dikeluhkan di pondok berbeda yang apa dikeluhkan di rumah. Mungkin disampaikan ke pengurus asrama, ke kami, ke saya juga hanya 40 sampai 60%, 40% itu mereka pending disampaikan ke orang tua. Ada juga anak-anak yang begitu sampai di rumah agak dalam tanda kutip menghiperbola atau lebay dalam menyampaikan keluhan-keluhannya. Tapi mohon didengarkan saja,
apapun keluhan mohon disampaikan kepada kami, bisa kepada pengurus asrama ataupun kepada wali kelas, bisa juga kepada saya pribadi, tidak ada masalah. Begitu. Ini menjadi acuan kami ke depannya agar menjadi lebih berbenah lagi dalam menangani anak-anak. Soalnya selama di pondok 8 bulan lebih, saya bulatkan aja 9 bulan lebih ya, Bapak Ibu, itu kami bisa menggantikan pengawasan pengawasan orang tua, tapi kami mungkin di mata anak-anak belum mampu menggantikan kehangatan keluarga. Nah, kekurangan ini yang kami harapkan begitu kami kembalikan anak ini ke orang tua. Kami titip Bu ya, kami titip Pak ya, anak-anak ini. Jadi kehangatan itu dikembalikan lagi. Jadi vitamin kasih sayang, perhatian itu kembali lagi. Begitu, jangan sampai gara-gara ajang balas dendam lagi selama di rumah ini waktu liburan, begitu balik ke pondok, nah mengembalikan mood anak ini kita perlu waktu. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya, terutama kelas 7 ya. Nah, ini bahaya mengembalikan mood. Bisa jadi begitu balik pondok bertingkah lagi. Begitu. Bisa jadi balik pondok macam-macam. Jadi harap ada komitmen di rumah, komitmen dengan HP-nya, komitmen dengan temannya, komitmen dengan wiridnya. Alhamdulillah, saya sebagai wali murid protes juga kalau banyak tugas dari pondok sama sekolah. Ini waktunya liburan ribet sama video call. Tapi ketika tidak ada juga ribet. Nah, jadi ini kami cukup balance. Kami cukup balance mengatur porsi waktu antara tugas kepada anak selama liburan di rumah. Insya Allah jangan dijadikan beban, gitu ya. Jangan dijadikan beban, tapi dijadikan semangat buat anak-anak lebih berkomitmen. Karena ini mengajari anak satu, komitmen atas sikap, perilaku, dan tanggung jawabnya sebagai santri. Yang kedua, mengajari anak berlebih disiplin. Lebih disiplin. Yang ketiga, mengajari orang tua dan anak hubungan di luar daripada hubungan ibu orang tua dan anak. Hubungan apa? Hubungan tentang pendidikannya dan lain sebagainya, ajang diskusi sebenarnya. Apa kesulitan? Saya tidak paham pelajaran pondok karena saya bukan berlatar pondok, tapi yang saya diskusikan sama anak-anak saya adalah suka dukanya menjadi santri, tapi lebih ditekankan ke sukanya. Kalau ada kesulitan anak-anak mengeluh, kita bilang, wah semangat. Nah ini, jadi tugas-tugas sebenarnya bukan untuk jadi beban, tapi untuk karakter anak, pengembangan karakter positif, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin. Banyak literasi, bahkan sebuah buku mengatakan anak-anak yang berhasil di kemudian hari, satu, yang disiplin mengerjakan pekerjaan di rumah. Menyapu, bantu cuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka menghargai waktu dan tanggung jawab sebagai status mereka di usia sesuai usia mereka. Dalam hal ini karena mereka seorang santri, seorang siswa SMP Al-Azhar. Nah ini status ini yang kami berikan, beban ini yang kami berikan. Insya Allah ini sesuai porsinya. Ada keluhan monggo di-share kepada kami Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi insya Allah ini saya pikir liburan ini kalau yang kelas 8, kelas 9 mungkin sudah lebih nggak, yang kelas 7. Nah, ini yang bahaya. Jadi sekali lagi selamat berlibur, selamat berkumpul kembali bersama anak-anak antum semuanya. Kami titip, kami titip Bu ya, menyambung lisan kami, menyambung pikiran kami, menyambung tangan kami kepada anak-anak dari pondok ke rumah. Begitu, kami titip. Ini liburannya cukup panjang, kurang lebih insya Allah 55 hari ya Ustadz Arif ya, kurang lebih. Gitu, usahakan 55 hari ini quality time-nya dilaksanakan semaksimal mungkin. Jangan dijadikan sebagai ajang balas dendam, tapi dijadikan sebagai ajang balas kasih dan perhatian. Oke, mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf untuk kata-kata yang mungkin tidak berkenan di kuping dan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Syekh Al-Jufri atas sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, dalam hal ini secara rencana disambut oleh Ustadz Abdul Qadir bin Ustadz Taufik. Berhubung beliau masih ada acara, mungkin langsung saja kita ke materi. Jadi untuk acara selanjutnya yaitu materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arif Dayatullah selaku Kepala SMP Al-Azhar Pocentrek terkait persiapan TKA kelas 9 dan kegiatan Zoom selama bulan Ramadan. Untuk Bapak Ibu mungkin kita simak bersama-sama kepada beliau Al-Ustadz Arif Dayatullah, kami persilakan. Syukron atas waktunya yang sudah diberikan oleh moderator Ustaz Yasin. Saya langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya taati, yang saya takzimi, Dirhat Sunia Salafiyah Ustaz Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf wa Uladi dan auladnya, yang saya taati, yang saya takzimi, kepala asrama SMP Asrar Mojadah Ustaz Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqaf, semua jajaran lulus, dan tanpa kepada teman Ustaz Syekh Al-Jufri yang luar biasa memberikan paparan sambutan untuk memberikan energi baru untuk ke depan. Lupa sampai mungkin di sini saja energi itu semangatnya perlu terlaksana dengan baik, tapi selama di rumah mudah-mudahan itu memberikan efek yang luar biasa, bisa membantu orang tua, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan selama kegiatan di pondok dan aktivitas yang mendukung selama liburan kedepannya nanti. Mudah-mudahan insya Allah. Dan tak lupa yang saya hormati juga pada Umi Abdi yang sudah berkenan hadir, menyempatkan waktu yang luar biasa untuk bisa hadir di kegiatan Zoom kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih banyak yang luar biasa sudah hadir ini, merupakan suatu kehormatan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Karena bisa menyempatkan waktu yang begitu sibuk, mungkin banyak kegiatan di rumah, bisa menyempatkan hadir untuk meluangkan waktu ke depannya terkait putra-putranya selama liburan nanti di rumah. Insya Allah mudah-mudahan kita kelancaran dan tetap istiqomah nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita amanahkan ke putra antum supaya tidak melebar dan sesuai dengan juknis yang akan kita berikan nanti. Oke. Teman-teman, boleh kita menyebut itu syahada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman taufik sampai detik hari ini. Dan nanti kita bisa melaksanakan Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya insya Allah nanti ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Langsung saja karena ada beberapa paparan materi setelah saya nanti mohon izin untuk memaparkan materi kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu tentang TKA, tes kemampuan akademik, walaupun itu dikhususkan untuk kelas 9, tapi pasti nanti akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya untuk putra-putra antum yang masih di kelas 7 dan juga kelas 8. Insya Allah akan menemui ini di kelas 9-nya nanti. Tes kemampuan akademik atau TKA, yaitu tes kemampuan akademik ini adalah penilaian terstandar secara nasional. Ini mulai muncul di tahun ini. Ini dan B yang diserahkan oleh pemerintah untuk mengatur capaian akademik peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Jadinya nanti akan diukur kemampuan anak itu dengan tes kemampuan akademik ini. Selain nanti ada berupa ijazah yang diterima oleh putra-putra yang kelas 9. Ini ada program baru yang memang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan untuk Dr. Mukti di kegiatan bagian Dikdasmen Pendidikan Dasar dan Menengah, dan hampir insya Allah mulai dari SD, SMP, dan SMA itu tidak lepas hari ini, karena tujuannya untuk melanjutkan di jenjang berikutnya. TKA dilaksanakan berbasis komputer dan menjadi salah satu instrumen alat pengukur yang penting dalam pemetaan mutu pendidikan.
Tidak hanya mutu sekolah, tapi mutu pendidikan capaian akademik dari setiap siswa itu diukur dari kegiatan kita. Mungkin ngapunten atau minta maaf, memang sebelumnya banyak yang memang melanjutkan sekolah luar itu hanya menyiapkan rapot ya, insya Allah rapot. Kadang di situ tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak suka karena rapot itu hanya dalam bentuk nilai, hanya nilai saja. Tapi tes malam ini memang dikontrol secara langsung oleh pusat secara database, akan secara murni nanti mengetahui kemampuan tiap individu anak, bagaimana nanti eh, anak-anak ini betul-betul menyiapkan dengan maksimal mungkin selama kegiatan TKA berlangsung. Dasar hukumnya sudah jelas atau regulasinya yang sudah dikeluarkan masih baru, yaitu tahun 2025. Ada 4 regulasi hukum yang perlu eh, kita laksanakan, kita patuhi sebagai landasan kegiatan tes kemampuan akademik ini. Next. Tes kemampuan akademik atau TKA ini, apa sih tes kemampuan akademik itu? Ada beberapa poin sebuah pertanyaan yang perlu kita tahu. Karena awal itu, yang pertama itu apa sih itu TKA? TKA itu penilaian capaian akademik murid di luar kegiatan sehari-hari selama 3 tahun ya, yang terkontrol dalam secara tertulis di rapot pendidikan dan rapot yang diterima setiap semesternya. Di luar itu untuk mengetahui capaian anak-anak ketika ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya. Diselenggarakan oleh pemerintah dan diturunkan langsung ke Dinas Pendidikan dan disebarkan ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan regulasi ini secara serentak yang sudah ditentukan tanggal dan menggunakan standar nasional yang tidak bisa digabungkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, nanti sudah masuk di penilaian akhir nanti yang sudah ditentukan oleh pemerintah sebagai acuan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, bagaimana TKA ini dilaksanakan? Itu berbasis komputer. Ini tidak jauh beda dengan AMBK. Karena AMBK ini itu hanya untuk mengetes kemampuan secara mutu sekolah. Mutu sekolah akan diketahui dari tes AMBK. Kemudian untuk TKA ini untuk mengetes kemampuan akademik dari siswa kelas 9 untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mengukur kompetensi akademik utama, yaitu ini ada 2, insya Allah, yaitu dalam bentuk literasi dan numerasi. Ketiga dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan SMP, yaitu kelas 9, di serentak kelas 9, nanti tergantung dari aturan yang kita buat dari pusat, itu ke sekolah, dengan persetujuan orang tua. Yang terakhir, mengapa TKA itu sangat diperlukan? Yang pertama, adanya kebutuhan pelaporan capaian akademik murid secara objektif. Karena nanti kegiatan TKA ini tidak dilakukan yang kontrolnya, penjaganya itu dari sekolah kita sendiri, melainkan dari sekolah lain secara silang. Tidak jauh beda dari kegiatan AMBK yang sebelumnya diikuti kelas 8 secara sampling, tidak semuanya. Tapi ini dilakukan les serentak kelas 9, tapi tidak wajib. Hanya kita minta persetujuan dari orang tua apakah mau mengikuti TKA atau tidak. Makanya itu tergantung dari kebijakan resmi dari orang tua. Kita hanya sebagai pelaksana saja, melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, memberikan gambaran nyata tentang penguasaan kompetensi siswa. Nah, di sini mulai dulu-dulu itu ditekankan memang dari kata-kata numerasi dan literasi. Sementara ini di tahun ini itu yang diujikan yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Yang ketiga, menjadi acuan peningkatan kualitas pendidikan secara nasional. Itu nanti akan muncul berapa persen kualitas dari pendidikan lembaga kita selama kegiatan TKA ini berlangsung. Insya Allah nanti ada pembinaan ketika kembali ke
sekolah setelah liburan. Dan sebelumnya nanti ada setelah ini ada jadwal-jadwal kegiatan yang insya Allah perlu diikuti oleh Ananda selama kegiatan tes kemampuan akademik ini berlangsung karena ada beberapa tahap yang perlu kita ikuti. Yes. Tujuan tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini latar belakangi oleh kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik individu. Nah, ini secara individu. Karena yang mengerjakan adalah personal atau siswanya sendiri akan mengetahui nilainya dari kemampuannya sendiri. Kita hanya bisa mendampingi dan berikan pelajaran sebelum kegiatan TK ini berlangsung. Dan berikan poin-poin indikator submateri yang akan dikembangkan dan akan diajarkan kepada anak didik sebelum terlaksana kegiatan TK. TKA mendukung pembelajaran yang mendalam. Yang mendalam ini maksudnya apa? Anak ini bisa melaksanakan betul secara lahiriah atau batin, tidak hanya secara materi tapi dilaksanakan betul dalam kehidupan sehari-hari. Itu pendalam ini betul-betul diresapi oleh anak-anak karena memang sebuah kebutuhan dan nanti bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. TKA menjadi solusi masalah seleksi akademik dengan menyediakan skor yang dapat dibandingkan lintas satuan pendidikan. Jadi skornya nanti itu akan bisa diketahui dibandingkan dengan lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Akan tahu kemampuan anak itu dari tes ini karena yang melaporkan nanti hasil tes TKA akademik ini kemampuan akademik adalah dari pusat yang nanti turun regulasinya ke dinas pendidikan dan akan disetorkan ke sekolah atau lembaga-lembaga SLTB atau SMP di wilayah Pasuruan secara serta. Persyaratan peserta tes kemampuan akademik yaitu murid kelas 9. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ini kebijakan baru, program baru dan regulasi baru yang perlu dilakukan oleh orang tua. Walaupun nanti ini disampaikan secara langsung, karena ini akan dilaksanakan insya Allah ketika anak-anak kembali dari liburan masa liburan. Dan sebelumnya insya Allah ada juga kegiatan simulasi dan gladi bersih yang perlu diikuti oleh Ananda selama kegiatan atau program ini berlangsung. Yang kedua, murid kelas 9 program paket ini untuk yang paket atau PKPS, STOH, pemuadalah mungkin ya, atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan non formal. Kita fokus di kita sendiri karena ini kebijakan secara umum, pasti perlu disampaikan persyaratannya juga secara umum mencakup sekolah-sekolah di naungan dinas pendidikan. Bisa ada paket B, juga PKPS, STOH, atau muadalah yang memang di bawah naungan atau kontrol dari pemerintah. Ketiga, berada pada semester terakhir dan memiliki laporan hasil belajar setiap tingkat kelas. Ini secara teknis nanti kerjasama dengan bagian operator untuk mengupload step by step persyaratan yang perlu kita siapkan. Jadi orang tua tinggal mendoakan rumah supaya kegiatan TK ini berjalan dengan lancar dan ustadz-ustadznya sebagai pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika bisa melaksanakan dengan maksimal. Peran sekolah dan orang tua ini sangat penting sekali di sini. Peran sekolah di sini menyiapkan administrasi, data peserta. Dua, memfasilitasi sarana dan prasarana insya Allah. Sarana prasarana administrasi kita laksanakan dengan maksimal supaya anak-anak bisa tercover, bisa melaksanakan kegiatan TK ini, membimbing dan motivasi siswa. Nih, sebelum regulasi ini muncul, kami di sekolah selalu memberikan penguatan kepada anak-anak, motivasi kepada anak-anak. Pun sedikit banyak itu bisa membuat anak-anak itu selalu semangat untuk belajar. Apalagi ini sebagai momen untuk mengetahui kompetensi setiap individu masing-masing siswa dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Ini selalu kita ingatkan momen ini mulai awal
ada regulasi ini sampai sekarang supaya anak-anak tetap semangat. Kadang anak-anak itu down, kadang anak-anak itu semangat. Kita pupuk dengan motivasi dari para asatid untuk tetap semangat dalam kegiatan pelajaran. Wabil khusus yang kelas 9 akan mendekati beberapa kegiatan-kegiatan nanti ketika kembali eh, ke sekolah nanti setelah selesai liburan di rumah. Yang kedua, peran orang tua memberikan dukungan moral dan motivasi. Ini sangat penting sekali. Kita di sini membimbing, ada waktu luang ketika mungkin ada waktu jadwal telepon atau kunjungan, monggo orang tua selalu memberikan motivasi dan semangat supaya anak-anak ini tidak kendor. Mungkin meminta masukan saran dari anak-anak apa yang perlu dibantu untuk menguatkan mentalnya, menguatkan pikirannya, menyegarkan anaknya, membahagiakan anaknya, karena semua eh, kegiatan yang akan dirasakan anak ini pasti butuh sebuah kebahagiaan, sebuah motivasi untuk selalu semangat melaksanakan step by step kegiatan yang akan nanti dilalui oleh anak. Yang kedua, mendampingi kesiapan belajar siswa. Pasti pendampingan ini itu kalau di asrama dari kita akan kontrol dia, Bang. Orang tua, monggo dukungannya, doanya, ya itu doa ya dari orang tua. Terus sangat penting sekali kita di sini sebagai ujung tombak selama di asrama dan juga di SMP kegiatan pelajaran ini akan kita kontrol yang betul. Menjaga kondisi fisik dan mental anak ini sangat penting sekali. Seperti saya sampaikan, karena kebahagiaan anak itu sangat penting sekali. Karena bahagia ini anak-anak bisa semangat belajar. Nah itu sangat penting sekali. Di mana tes kemampuan akademik ini merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dukungan dari sekolah, siswa, dan orang tua ini sangat diperlukan agar pelaksanaan ini berjalan lancar, jujur, dan sangat berkualitas. Lalu pendaftaran TKA, ini poin-poinnya saja saya sampaikan, yaitu pendaftaran oleh Satuan Pendidikan dari kita, Kementerian Formulir Peserta. Kemudian ini yang paling penting, persetujuan orang tua. Insya Allah kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu dari operator memang mengingatkan, karena ini persetujuan dari orang tua sendiri, anaknya diikutkan TK atau tidak. Karena ini tidak wajib. Tapi kami berharap itu sebagai acuan. Kalau nanti melanjutkan ke SMA Al-Azhar gimana Ustaz? SMA Al-Azhar insya Allah itu otomatis insya Allah walaupun kita ikut tidak masalah. Kita ikut tidak masalah. Khawatirnya nanti ketika melanjutkan ke jenjang SMA atau MA atau sederajat, khawatirnya nanti dari lembaga-lembaga yang di luar dari lembaga Yayasan Sunan Safiyah itu meminta lampiran hasil TKA-nya. Lampiran hasil TKA dalam bentuk nilai itu khawatirnya diminta. Itu atas persetujuan dari orang tua. Ini sama penting sekali. Atas, andainya anaknya sudah diminta ke orang tua tidak usah ikut. Kemudian lanjut ke sekolah luar. Nah, di situ diminta lampiran hasilnya. Kita tidak bisa bantu. Karena tidak bisa mengulangi lagi kegiatan kita. Karena sudah selesai. Karena ini sudah persetujuan dari orang tua. Seperti itu. Kayak yang penting sekali, setelah orang tua, kita sebagai teknis itu hanya pelaksana saja. Ujung tombak awal yaitu izin dari orang tua. Itu paling penting sekali. Kita mulai dari sekarang. Kemarin insya Allah sudah dibagikan ke wali kelasnya masing-masing. Kelas 9, insya Allah orang tua dari kelas 9 insya Allah sudah paham dengan hal ini. Di situ ada tanda tangan dari orang tua dan juga dari Ananda. Sebagai kebijakan resmi, orang tua menyetujui atau tidak. Seperti itu. Poin keempat, penerbitan DNS daftar nominasi sementara ini dari operator, pembuatan SPT JM ini oleh kepala sekolah, bersama dengan operator. Kemudian yang kena penelitian DNT dan kartu peserta. Ini secara teknis saja dari sekolah. Lanjut Ustaz. Muatan kompetensi siswa. Ini karena dua materi yang akan diujikan yaitu literasi dalam bentuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga numerasi. Itu mata pelajaran
matematika. Ini beberapa poin muatan yang perlu diketahui dari orang tua. Ini insya Allah akan kita kirimkan hasilnya PPT-nya nanti ke masing-masing grup wali murid wabil khusus untuk ini kelas 9. Lanjut terus. Jadwal TKA SMP. Ini ada pendaftaran nih mulai buka tanggal 19 Januari sebelumnya sampai tanggal 28 ini yang akan mendaftarkan yaitu dari pihak lembaga kita SMP Al-Azhar akan dipandu atau dilaksanakan oleh operator. Kemudian sudah tadi kebijakan orang tua sudah kita daftarkan sesuai dengan apa itu izin dari orang tua, anaknya mengikuti atau tidak, itu yang akan kita upload di sistem yang dilakukan oleh operator. Kemudian simulasi TKA. Simulasi ini hanya persiapan saja. Insya Allah tanggal 23 Februari sampai 1 Maret 2026. Yang ketiga, geladi bersih. Geladi bersih ini juga tidak mempengaruhi saja, cuma hanya mengetahui bagaimana anak-anak bisa masuk ke sistem, ke webnya, mengerjakannya bagaimana, teknis mengerjakannya bagaimana, hanya itu saja insya Allah. Tidak mengaruhi sama sekali dengan nilai TK, karena ini masih simulasi, lanjut geladi bersih. Yang menentukan itu nanti yaitu ketika pelaksanaan TK-nya ini bagi siswa atau anak-anak yang memang didaftarkan. Itu mulai tanggal 6 dan tanggal 16 April 2026. Tergantung kita meminta jadwalnya itu hari apa. Insya Allah 2 hari ya. Yang pertama insya Allah literasi, yang kedua numerasi. Tergantung kita pengajuannya minta di tanggal berapa, antara tanggal 6 sampai tanggal 16 April nanti. Yang kelima, pengolahan hasil itu dari pusat secara otomatis. Pengumuman hasil insya Allah akan diumumkan tanggal 24 Mei 2026. Next, Ustaz. Alhamdulillah kita menyampaikan prestasi selama 2025 semester ganjil. Ini ada beberapa poin prestasi yang sudah kita banggakan dari ananda-ananda yang luar biasa dan bimbingan dari Asatid. Ini beberapa prestasi yang sudah didapatkan oleh ananda mewakili kegiatan lomba ini secara nasional. Ada yang online, ada juga yang offline. Itu mulai dari Salim, ada lomba olimpiade, sampai ke bawah ada juga kelompok yang selain olimpiade itu karya remaja ini baru ada, baru kita ikut. Alhamdulillah masuk 8 besar dari total sekitar 40 tim. Karena sifatnya adalah tim, ini sudah capaian yang luar biasa. Kita tidak menutup sebelah mata, ini sebuah apresiasi. Semua kegiatan pun kita apresiasi. Anak yang kita ikutkan masih belum memberikan hasil, kita pun apresiasi. Karena anak tidak ditekankan secara mental atau psikis, tapi kita berproses. Bagaimana anak-anak itu tahu bagaimana mengerjakan kegiatan ini dengan luar biasa, itu luar biasa, capek luar biasa. Tapi di luar itu, sebelum persiapan lomba, kita sudah tekankan, kita sudah motivasi, kita sudah membina dengan suara yang luar biasa, dengan maksimal. Alhamdulillah beberapa capaian-capaian yang dihasilkan yang kita tampilkan sekarang ini. Next, Ustaz. Ini juga prestasi siswa di mulai tahun 2025, 2026 sampai semester ganjil ini. Ini ada olimpiade yang diadakan yang tingkat Pasuruan juga ada. Yang nomor 9 ini yang diadakan oleh sebuah PT bekerjasama dengan Universitas Merdeka Pasuruan itu. Itu masuk, itu juara di tingkat Pasuruan, Pasuruan, dan nanti diujikan secara nasional di beberapa cabang itu insya Allah di bulan April insya Allah, yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya ya, Malang insya Allah selama 2 hari nanti kita ikutkan insya Allah. Mudah-mudahan doa untuk semuanya, anak-anak kita semangat
untuk belajar, semangat untuk terus berproses menjadi anak-anak yang luar biasa, baik secara akademik dan juga secara madrasah diniyah, dan juga tetap melaksanakan akhlak dengan anak yang baik. Ada juga ini harapan dua desain grafis yang diadakan oleh Pondok Pesantren Bait Al Hikmah itu di Pasuruan. Pasuruan Kiai Haji Idris Hamid. Itu harapan dua. Itu capaian luar biasa. Kita melaksanakan ini adalah sebuah proses untuk anak itu berkembang. Hasil itu sebuah bonus. Tidak kita tekankan, tapi dari proses ini pasti anak ada motivasi untuk menghasilkan yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Kita menekankan. Tapi anak-anak bagaimana itu berproses, anak-anak itu bagaimana betul-betul dia itu kalau dipilih semangat untuk mengikuti sampai selesai. Saya tekankan itu kepada anak-anak. Kamu tetap melaksanakan. Kamu belajar, mengikuti lomba, berproses, itu sebuah luar biasa cara belajar. Tapi nah, jangan berharap kamu itu tujuannya itu menang. Menang itu adalah bonus. Tapi itu tetap sebagai motivasi kepada anak-anak untuk mencapai target itu. Dan tetap harus rendah diri, tidak jumawa, dan tidak boleh sombong. Karena di atas kalian masih banyak anak-anak yang hebat. Karena kamu masih di tahap remaja, kamu akan berproses terus nanti di tingkat SMA, kuliah, tetap menjaga nama baik lembaga kita. Seperti itu, dan selalu berproses untuk menjadi yang terbaik. Dan juga eh, kemarin, alhamdulillah, kemarin kemarin hari Sabtu kita mengikuti lomba di SMAN 1 Soko Mojokerto secara offline, datang ke sana. Berangkat pagi jam 6 kita mendelegasikan ada 4 lomba kita ikuti. 4 lomba. Yang pertama yaitu lomba cerdas cermat Islami. Itu tim, 3 anak. Yang kedua ada lomba Al-Banjari. Kemudian 3 ada lomba Tahfidzul Quran. Yang keempat kemarin ada lomba eh Pilda Raja, pemilihan dai remaja yang diadakan oleh Visi Forum Islami. Iya, pokoknya secara Islamnya diadakan oleh SMA 1 Soko itu. Alhamdulillah kita kemarin cerdas cermat Islami, Bapak penyisian diikuti oleh 40 tim, itu masuk 3 besar. 3 besar ini masuk babak final. Sebelumnya itu mengerjakan secara CBT, materi di komputer, itu masuk 3 besar. Setelah lolos, itu masuk final. Alhamdulillah ketika final, secara langsung, cerdas cermat ini, secara bilisan, itu mendapatkan juara pertama tingkat SMP apa itu derajat se-Jawa Timur. Ini berkat doa-doa antum, berkat motivasi dari asatid, semuanya alhamdulillah kita mendapatkan juara. Kemudian Al-Banjari tingkat Jawa Timur itu juga alhamdulillah mendapatkan juara kedua. Untuk tahfidzul Quran itu kita masuk 6 besar. Masuk 6 atau 7, Ustaz? Oh, 8 besar ya. Masuk 8 besar. Tapi itu sebuah capaian yang luar biasa untuk anak ini. Nah, sudah luar biasa, pasti di luar juga luar biasa. Ini sebuah motivasi yang tercapai luar biasa. Kemudian Bida Raja itu masuk 11 besar. Walaupun tidak masuk 6 besar, tapi ini capaian luar biasa. Karena yang Bida Raja ini masih kelas 7 yang kita ikutkan. Karena nanti akan berproses ya menggantikan senior-seniornya nanti. Alhamdulillah. Ini capaian luar biasa dari kami, berkat doa antum semuanya. Mudah-mudahan ke depannya tidak berhenti di sini. Terus berproses, terus berprestasi. Terus anak-anak ini bisa menjaga akhlaknya yang luar biasa. Harus beriringan antara secara akademik dan non-akademiknya. Itu beriringan antara madinnya dan SMP-nya, formanya saling beriringan. Akhlak dijaga, motivasi secara ilmu, pengetahuan juga tetap dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian lanjut, Ustaz. Ini capaian
sebagai flyer atau pamflet yang sudah kita dapatkan. Alhamdulillah. Ini sebagai contoh, ini juga agenda, ya. Agenda belajar di rumah ini yang paling penting. TKA sudah selesai, nggih. Ada beberapa tadi yang perlu sampaikan memang karena baru perlu kita sampaikan ke orang tua, abi atau umi, sangat penting sekali. Kemudian agenda belajar di rumah. Bentar umi, baterai habis. Saatnya jam 4 dimulai. Saya lanjutkan. Agenda belajar di rumah, insya Allah selama liburan. Agenda ini siswa pulang tanggal 7 Februari. Di aturan itu Jumat malam setelah kegiatan haflah akhir sana, insya Allah boleh diizinkan pulang. Yang penting syaratnya harus mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak asrama. Nanti mungkin lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pengurus asrama. Yang kedua, kegiatan belajar online via Google Meet. Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 23 Februari sampai 12 Maret 2026. Ulama Ustadz, ini mulai tanggal 7 Februari itu sampai puasa, menjelang puasa, dan insya Allah tanggal 16 sampai 22 Februari itu libur nasional. Pra puasa dan ketika masuk awal puasa itu sampai tanggal 22 Februari. Dan sebelumnya tanggal 7 sampai tanggal 15 Februari itu sebagai ganti dari liburan semester genap. Yang di luar sana itu liburan. Dan kita ketika hari ini nih, kita waktu luangkan Ananda bersama orang tua. Kita kasihkan waktu luang yang luar biasa, dimaksimalkan bertemu keluarga di rumah atau kegiatan yang lain yang bermanfaat bersama orang tua di rumah. Itu berarti kita insya Allah kegiatan Google Meet itu tanggal 23 Februari. Dan sebelumnya untuk ASAT sendiri, insya Allah akan menyiapkan materinya di waktu luang anak-anak sekolah di rumah. Insya Allah kita tetap akan menyiapkan materi persiapan belajar secara daring atau online bersama Ananda. Dan banyak sekali yang perlu kita siapkan, itu simulasi, kali bersih, yang akan kita laksanakan secara internal rapat tersendiri dengan asatid di SMP Al-Azhar. Insya Allah asatid tetap masuk. Asatid tetap masuk. Kita kontrol dari sini. Dan kegiatan belajaran ini, insya Allah selama sepekan itu 10 mapel. Tiap harinya ada 2 mapel. Karena kita maklumi, karena kegiatan dari ini masuk di bulan Ramadan, jadi kita mulai jam 9 sampai jam 11. Seperti itu. Itu dari bagian formal ya. Itu bagian madingnya nanti dipaparkan sendiri oleh bagian koordinator madingnya dari asrama SMP. Oke, next Ustaz. Agenda kegiatan ujian SMP, insya Allah menjelang nanti sampai semester genap, kemungkinan ini bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. STS, insya Allah ketika kembalian dari liburan, kita akan siapkan materi-materinya dan kita mulai tanggal 11 insya Allah. 11 April 2026. Kemudian yang kedua PSAS genap kelas 9 insya Allah dimulai. Ini kita acuannya dari kalender pendidikan di Dinas Pendidikan Pasuruan.
Itu tanggal 4 sampai 9 Mei 2026. Kemudian ada ujian praktek kelas 9 tanggal insya Allah 11 sampai 16. Kemudian ada ujian sekolah tanggal 18 sampai 23 Mei. Dan PSAS, penilaian sumatif akhir semester genap kelas 7 dan kelas 8, insya Allah eh, dilaksanakan tanggal 8 sampai 13 Juni 2026. Dan ini masih belum final. Sewaktu-waktu jadwal ini bisa berubah. Ini hanya menyampaikan saja ke antum semuanya. Nah, Ustaz. Kegiatan SMP yang sudah berjalan, Alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai tahun ajaran baru 2025 sampai 2026. Ini sebagai amanah yang perlu kita laksanakan dan sampaikan ke kampus semuanya. Itu ada kegiatan outreach class. Ini sebagai korelasi penghubung kegiatan kurikuler ya atau class dari dua perusahaan. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kita ambil dari penilaian akademik, penilaian sehari-hari yang dikontrol oleh wali kelas. Ini titik kontrolnya wali kelas, kemudian penilaian akademik, dan juga penilaian dari asatid remapel ketika mengajar di kelas. Ini sebagai acuannya. Ya, ini sebagai acuannya. Jadi yang terpilih adalah anak-anak yang luar biasa. Yang bukan terpilih bukan luar biasa, tapi sudah luar biasa. Tapi ini ada juga yang sangat luar biasa yang memang pilihan dari kita sendiri sebagai acuan beberapa poin-poin acuan yang perlu didapatkan anak-anak bisa mengikuti ini. Supaya apa? Supaya ke depan anak itu termotivasi untuk melaksanakan peraturan-peraturan di sini dan penilaian-penilaian akademik yang luar biasa, semangat sehingga di situ ada motivasi bersaing secara sehat menjadi anak yang luar biasa. Seperti itu. Ini sebagai apa itu pemantik untuk anak-anak ke depannya. Insya Allah ini akan tiap tahun ada. Insya Allah tiap tahun akan ada. Kegiatan ini ke beberapa perusahaan yang di situ memberikan pengalaman dan pembelajaran yang luar biasa untuk anak-anak ke depan. Oh, seperti ini. Cuma kita kadang tahu produknya saja dijual ya di apa itu di beberapa outlet-outlet atau toko-toko yang disediakan. Tadi kita tahu, oh prosesnya seperti ini. Alhamdulillah anak-anak luar biasa. Kita pengalaman dan kita berikan feedback pada anak. Bagaimana ketika kegiatan aktivitas? Kita sangat bahagia sekali. Alhamdulillah. Next, Ustaz. Ini adalah kegiatan lomba kebersihan kelas. Ini kita apresiasi mendapatkan penghargaan. Ini tidak hanya kegiatan lomba kelas saja, tapi tetap anak-anak selalu menjaga kebiasaannya setiap waktu. Sia mendekor kelasnya, supaya anak-anak merasa memiliki kelas-kelas tersebut. Ini kita apresiasi dari 12 kelas. Ini kita ambil mulai juara terbaik 1 sampai harapan 3 dan juga kelas favorit ya Ustaz ya. Kelas favorit yang dipilih oleh semua asatid. Tuh. Dan yang menilai ini tidak hanya dari asatid SMP, tapi juga kita ikutkan penilaian ini dari asrama juga. Jadi seperti itu. Next, Ustaz. Ini kegiatan pemilihan OSIS yang sudah terlaksana dengan luar biasa. Alhamdulillah. Lanjut, Ustaz. Ini kegiatan Maulid Nabi secara streaming dan bergilir dan juga kegiatan kultum kuliah 7 menit yang disampaikan oleh perwakilan secara bertahap pergantian per kelas. Itu ada program hikayat ya, yaitu kegiatan baca Maulid yaitu hari Kamis berharap syafaat. Yang personilnya semuanya itu yang membaca maulidnya, kemudian bagian hadrohnya, kemudian yang kultum itu dari murid-murid sendiri yang sebelumnya sudah dibimbing oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, itu hanya menyampaikan sambutan saja. Ini ada kegiatan kelas meeting, lomba, ketangkasan, sudah memberikan kebahagiaan kepada Ananda selama ini. Ini Ustaz.
Ya, mungkin itu dari kami. Ya, formal. Syukron, jazakumullah khair yang sudah disampaikan dan diperhatikan oleh Ananda, Abi, Abi dan Umi dalam konten ini. Mungkin itu dari kami. Syukron walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Alhamdulillah sudah sudah kita simak semua atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Arif Hidayatullah. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Al-Hamid dan Ustadz Ahmad Jauhari terkait kegiatan santri selama liburan Ramadan. Kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Al-Hamid dan Ustadz Ahmad Jauhari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Kedengaran, Ustaz? Dengar, Ustaz. Betul, Ustaz. Kedengaran. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat iman Islam dan juga kesempatan kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati dan saya taktimi Mudirul Ma'had Sunniyah Salafiyah Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asgaf beserta anak-anaknya. Semoga Allah memberikan kesehatan padanya dan kepada anak-anaknya. Dan yang saya hormati Kepala Bidang Formal, Bidang Pendidikan Formal, Ustadz Syafil Jufri. Dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Azhar, Ustadz Arif Hidayatullah. Dan juga kepada seluruh asatid, pengurus, dan wali santri yang saya hormati dan saya taklimi. Melalui kesempatan ini, kami selaku pengurus asrama ingin menyampaikan beberapa hal terkait masa liburan. Masa ini sangatlah menentukan apakah santri tetap terjaga istiqomahnya ataukah justru mengalami penurunan disiplin, ibadah, dan adabnya. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kerjasama dari para wali santri untuk memakmurkan masa liburan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Menjaga kebiasaan baik yang telah kami bangun di pondok, serta mengarahkan anak-anak agar nggak larut dalam hal-hal yang melalaikan. Selain itu, kita, pondok, bagian asrama, juga telah menyiapkan beberapa kegiatan selama masa liburan. Sebagai ikhtiar kita agar santri tetap berada dalam lingkungan yang positif dan terarah. Kami sangat mengharap kehadiran dan partisipasi santri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga kami mengharap dukungan dari antum, para wali santri, Abi dan Umi. Karena jujur, kami bisa sampaikan ini, pendidikan ini nggak bakal berhasil kalau hanya dibebankan kepada kita, kepada anak-anak saat di pondok aja. Maka sinergi, kerjasama antara pondok dan wali santri adalah kunci utama keberhasilan pendidikan anak kita. Semoga Allah memberkahi langkah kita, menjaga anak-anak kita dalam kebaikan, menjadikan setiap waktu mereka bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kegiatan akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jauhari di kegiatan yang telah kita buat untuk anak-anak santri selama liburan di rumah akan disampaikan oleh beliau. Betul. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Untuk informasi yang akan kita sampaikan terkait kegiatan santri ketika liburan nanti. Jadi dari pihak asrama, pihak kita sebagai pengurus asrama, kita mengadakan dua kegiatan. Ya. Yang pertama kita akan mengadakan format kegiatan liburan. Yang kedua kita akan mengadakan Zoom, baik itu dari wali santri dan juga dari santri sendiri. Ya. Pertama untuk format kegiatan liburan. Jadi selama Ramadan nanti, atau mungkin sebelum liburan tuh santri akan dibagikan format berupa kayak kertas gitu. Di itu isinya tentang kegiatan mereka selama Ramadan. Jadi bagi seluruh santri itu diwajibkan mereka itu mengisi dan ditandatangani oleh orang tua. Mengisi dan ditandatangani oleh orang tua. Isi formatnya apa aja? Itu terbagi menjadi dua nanti. Pertama, format mereka terkait kegiatan sholat mereka, dari sholat subuh sampai sholat isya, plus tarawih nanti. Jadi nanti diisi ada berjamaahnya gimana, apa dia sholat berjamaah atau enggak, sholat sendiri, atau bahkan tidak sholat, itu semuanya diisi nanti. Dan juga wirid-wiridnya, ya. Yang kita bakal isi nanti, insya Allah wirid setelah subuh, wiridul latif sama wiridul syakron, dan juga wirid setelah maghribnya, ratibul haddad, cuman itu. Ya. Jadi nanti itu diisi, kalau memang dibaca, ditulis dibaca, kalau nggak dibaca ya ditulis juga. Dan semuanya itu nanti ditandatangani. Ya. Itu yang pertama, masalah format kegiatan sholat. Yang kedua, format pembacaan Al-Quran ketika Ramadan. Jadi nanti di format tersebut ada tulisan surah apa yang dibaca dalam hari itu, juz berapa dan ayat berapa, itu semuanya ditulis dan ditandatangani juga oleh orang tua. Ya. Ditandatangani oleh orang tua, semuanya full Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Dan format itu nanti ketika kembali ke pondok pesantren, itu langsung dikumpulkan ke pengurus masing-masing untuk nanti dicek kegiatannya selama Ramadan, apa jalan sholatnya, apa jalan baca Al-Qurannya. Dan dari pihak keamanan, mohon maaf kita tidak bisa menerima alasan apapun, apa itu ketinggalan, apa itu hilang. Dan insya Allah kalaupun memang ada kendala nanti terhadap format ini, nanti bisa ditanyakan ke grup yang kita buat nanti. Itu yang pertama, masalah format kegiatan. Untuk yang kedua, permasalahan grup nanti ketika pulang-pulangan. Insya Allah kita menyediakan 4 grup. 2 grup untuk wali santri, yaitu grup formal dan grup madinnya. Dan 2 grup juga untuk santrinya itu sendiri. Yaitu pertama grup ifadah namanya. Jadi itu grup umum, berisi tentang faedah-faedah yang berkaitan dengan Ramadan, atau bahkan umum mungkin. Yang kedua, grup antara santri dan musyrif kamar. Ya. Untuk apa diadakan grup itu? Yang pertama untuk komunikasi antara musyrif dan santri ketika di luar pondok pesantren. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui sekarang di asrama ini, mungkin yang paling mengenal santri ketika di asrama adalah musyrifnya sendiri. Maka dari itu nanti mungkin masih ada hubungan, biar nggak terlepas hubungan mereka, ya, antara musyrif dan santri tersebut. Yang kedua mungkin bisa menjadi sesi tanya jawab, mereka ada permasalahan fikih atau apapun yang mereka muskilahkan, yang mereka bingungkan, bisa mereka tanyakan di grup tersebut. Yang ketiga yang paling penting ini untuk membagikan absensi Zoom. Jadi nanti ada kegiatan dari kurikulum dari pendidikan itu Zoom selama Ramadan. Dan untuk link masuk Zoom, kemudian absensinya itu semuanya berada di grup antara santri dan musyrif kamarnya. Dan insya Allah nanti setiap minggunya bakal diadakan rekap pengabsenan santri, siapa aja yang masuk, siapa aja yang nggak masuk, dan itu bakal dikirim ke grup wali santri, insya Allah. Jadi itu insya Allah untuk kegiatan dari asrama. Pertama tadi format kegiatan liburan yang bakal dibagikan sebelum pulang-pulangan. Yang kedua, grup
antara musyrif dan santri tersebut ya. Kalau dan juga kami ingin menyampaikan, ingin menegaskan bahwa masa liburan itu bukan waktu untuk melepas arah pendidikan, tetapi kesempatan untuk memakmurkan waktu dengan kebaikan dan menjaga kebiasaan baik yang telah dibangun di pondok pesantren. Juga ingin kita ingatkan untuk mengingatkan kembali ya, mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hamid tadi untuk kerjasamanya antara kita sebagai pengurus asatid dan juga wali santri. Sebagaimana Syekh Muhammad Amin itu pernah mengatakan, di zaman sekarang ini tidak bisa santri itu masuk, ditinggal di pondok, tiba-tiba keluar langsung jadi wali. Itu hampir nggak bisa sekarang di zaman sekarang ini. Perlu adanya dukungan dari orang tua, perlu adanya bimbingan dari mereka, dari orang tua, agar santri ini tetap bisa istiqomah menjalankan apa yang mereka pelajarin selama di pondok pesantren. Sebagaimana para ulama pernah mengatakan, kunci kesuksesan santri itu perlunya semangat dari 3 pihak. Pertama, pihak pengajar yang mengajari mereka. Yang kedua, semangatnya orang tua dalam membimbing atau menguasai atau memantau anak-anak mereka. Yang ketiga, semangatnya santri itu tersendiri ketika belajar. Jadi diadakannya kegiatan di waktu liburan ini semata-mata bentuk ikhtiar kita membantu dan memaksimalkan apa yang mereka pelajari. Harapannya orang tua bisa paham dan memantau kegiatan santri-santri di rumah. Kita tidak mau sebagaimana yang guru-guru kita pernah bilang, banyak kita dapati beberapa santri itu yang sudah dibina selama setahun, dapat liburan 3 hari aja itu sudah kelihatan perbedaannya. Kita nggak pengen, mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini merupakan bentuk semangatnya kita para asatid dan orang tua terhadap kesuksesan anak. Sehingga ke depannya ketika anak-anak ini lulus, bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah. Pemuda-pemuda yang siap berdakwah meneruskan ajarannya Rasulullah, yang bisa menjadi qurratul ain, penyejuk hati kita, nanti baik di dunia maupun di akhirat. Azamini wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Muhammad Al-Hamid dan Ustaz Ahmad Jawari atas penyampaian pemaparan mewakili asrama SMP. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad bin Fuad terkait kegiatan pembelajaran Madin selama liburan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Ustaz? Jelas Ustaz, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Asrama SMP Al-Azhar, Ustaz Abdul Qadir bin Ustaz Taufik Sekaf. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Azhar, Ustaz Arif Hidayatullah, Ustaz Zainul Yasin selaku moderator, dan seluruh jajaran asatid formal maupun Madin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tidak lupa Bapak Ibu Wali Santri beserta didik SMP Al-Azhar yang saya hormati dan saya muliakan. Di sini kami akan menyampaikan terkait 2 poin. Satu, ujian pasca liburan atau UPL. Yang kedua, Rauhah Zoom. Tujuan diadakannya UPL ini, satu, menjaga hafalan para santri agar tetap terjaga saat liburan. Kedua, hafalan itu akan tetap diperlukan di kelas-kelas selanjutnya. Jadi kita ingin anak-anak tersebut, anak-anak santri SMP Al-Azhar ini di pelajaran-pelajaran madinnya
ketika naik kelas, materi yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya masih diingat, dihafal sampai seterusnya. Karena ilmu tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, satu jenjang dengan jenjang selanjutnya terus berantai. Yang ketiga, agar orang tua juga ikut berpartisipasi mengawal putranya di saat liburan. Nah, nanti akan ada mutolaah-mutolaah dan kami akan share ada di grup Madin, insya Allah seperti tahun-tahun sebelumnya kita aturkan jadwalnya sehingga orang tua tinggal mengecek saja. Ya, yang bisa memberi pertanyaan, alhamdulillah anaknya misal sudah belajar materi dari bab rofa sampai bab jazm, bisa diberi pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengetes apakah putranya sudah betul mempelajari materi hari itu atau belum. Dan tujuan diadakannya Zoom adalah pertama ada tambahan ilmu langsung dari para asatid dan guru melalui Zoom tersebut. Ada tatap muka bersama para asatid dan para guru-guru kita melalui Zoom tersebut. Kedua, menjadi sarana untuk saling mengingatkan tentang amanat-amanat keilmuan yang sudah dipelajari dari pondok dan mengingatkan kegiatan-kegiatan yang sepatutnya dikerjakan saat liburan. Kemudian terkait UPL atau ujian pasca liburan, materinya untuk Madin Ibtidak 1 sampai 3 adalah nahwu dan sorof saja. Nahwu dan sorof saja, batasan dan perinciannya akan kita bagikan ada di grup Madin. Insya Allah akan di-share oleh wali kelas masing-masing. Kemudian untuk Madin 4 dan 5, untuk yang wali santri yang putranya sudah di kelas Madin 4 atau 5, adalah hafalan atau mengulang hafalan Zubat 150 bait. Yaitu materi yang sudah distorkan ada di semester 2 ini. Pertama untuk materi. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaannya sehari setelah kembali ke pondok. Misalkan hari Ahad ini kembali ke pondok, kita akan laksanakan ujian di hari Senin. Besoknya langsung. Yang ketiga, sanksi atau konsekuensi dari anak-anak yang tidak memenuhi KKM. Jika tidak mencapai nilai KKM, maka akan ada konsekuensi yang telah disiapkan oleh bagian atau ketua UPL-nya di SMP Al-Azhar ini. Untuk nilai juga seperti tahun-tahun sebelumnya akan langsung dikirimkan kepada wali santri sebagai bentuk kerjasama kami bahwa kami ingin menunjukkan hasil usaha orang tua di rumah tadi mengontrol putra-putranya tidak sia-sia. Alhamdulillah putra-putranya masih ingat, masih bisa menguasai materi-materi pelajaran tersebut hingga setelah liburan. Terkait Zoom. Waktu Zoom insya Allah akan dilaksanakan jam 2 siang sampai jam 3 sore. Kemudian sistem pengabsenan akan ada pengabsenan dari pihak musyrif melalui grup santri bersama musyrif kamar. Yang sudah dijelaskan tadi, akan ada grup santri bersama musyrif kamarnya. Di situ akan diadakan setiap selesai Zoom akan diadakan pengabsenan. Grup itu juga berguna untuk santri yang berhalangan. Misal sedang tidak enak badan atau sedang ada tugas dari orang tua dan yang misalnya boleh izin ke musyrif kamar. Nah, dimohon juga untuk agar orang tua mengingatkan kalau misalkan anaknya diajak untuk keperluan, untuk tidak lupa mengingatkan izin ke musyrif kamarnya sehingga tidak ada miskomunikasi, khawatirnya tercatat alfa padahal anak tersebut izin.
Kami meminta bantuan kepada wali santri agar bisa mengingatkan putra-putra antum di jam tersebut agar mengikuti kegiatan Zoom. Terakhir, kehadiran akan didata dan dilaporkan juga kepada orang tua. Sekian saja dari kami terkait ujian pasca liburan dan Roha Zoom ini. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk santri-santri SMP Al-Azhar Sunia Salafiyah. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhammad bin Fuad atas pemaparan terkait kegiatan pembelajaran Madin selama liburan. Saat ini akan kami buka sesi pertanyaan untuk wali santri. Kami kasih 3 penanya. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan apa Umi kalian. Tiga penanya. Assalamualaikum. Tafadhol apa Umi? Waalaikumsalam. Perkenalkan Pelajaran nama Umi. saya wali santri dari Abdullah Basoro. Oke, apa yang mau ditanyakan Umi? Waktu Zoom itu jam berapa, Ustaz? Waktu Zoom buat pelajaran anak-anak jamnya. Waktu Zoom pelajaran Madin Iya, atau Zoom SMP? Zoom Madin sama SMP. Oke, itu saja Umi pertanyaannya atau ada tambahan lagi? Iya, udah Ustaz. Oke, mungkin langsung bisa disampaikan kepada Ustadz Muhammad Al-Hamid. Untuk Zoom Madin itu jam berapa Ustaz? Tadi saya sudah disampaikan kayaknya. Iya, Ada tadi saya ke Zoom? dalam Ustaz. Nggak dengar tadi. Ya. Tafadhol Ustaz. Nah, untuk Zoom-nya siang jam 2 sampai jam 3 insya Allah sekitar jam segitu. Kita akan kirimkan link Zoom-nya mulai jam 1:30. Kurang lebih 1:30 akan kita kirimkan link Zoom-nya dan pemateri hadir kita langsung mulai. Insya Allah asar sudah selesai. Zoom Madin sama syukur. SMP Ustaz ya? Nah, Umi, kalau Madin bisa disampaikan saudari. Mohon maaf kalau SMP ya, Zoom SMP. Nah, Umi, insya Allah untuk SMP dilaksanakan jam 9 sampai jam 11. Kegiatan formal Zoom-nya nanti jam 9 sampai jam 11. Nah, Ustaz, makasih banyak. Oke, kami ulangi lagi. Jadi untuk kegiatan Zoom yang Madin itu akan dilaksanakan pukul 2 siang sampai 3 atau pukul 14 sampai 15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Zoom SMP-nya kami akan mulai pukul 9 sampai jam 11 sampai pukul 11. Mungkin untuk yang SMP akan kami share di grup wali kelas masing-masing. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam. Ada Umi. Iya, saya dari Wali Santri kelas 7A Ustadz. Mau tanya untuk kegiatan Zoom Madin itu dimulai dari tanggal berapa nih? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah KBM untuk yang SMP dan Madin itu full? Maksudnya dari kalau yang SMP misalkan tanggal 23 sampai 12 Maret, itu apakah full atau ada hari libur seperti yang di pondok Ustadz? Misalkan hari Jumat kan seperti itu nggak biasanya. Kemudian satu lagi yang saya tanyakan, video KBM SMP kenapa selama selama pembelajaran kemarin ini nggak ada videonya gitu loh Ustadz.
untuk apa ya, untuk kami wali santri supaya tahu kegiatan SMP-nya. Seperti yang di Madin kan selalu ada ini video KBM seperti itu yang dikirim ke grup wali santri. Mungkin SMP juga seperti itu, ada video KBM-nya. Terima kasih, itu saja Ustaz. Yes, sama-sama Umi. Menit jadi pertanyaan Niki, dari Umi yang pertama. apa namanya? Diisi Zumatin. kemudian ya. Mohon maaf, Diisi mohon kemudian maaf. telepon biasa atau telepon WA. Mohon maaf apa Umi yang mikrofonnya masih aktif. Oke, kami ulangi lagi pertanyaan. Tadi ada 3 pertanyaan. Ya, Zumatin mulai tanggal berapa dan KBM SMP ataupun Madin apakah full? Kemudian yang ketiga ada video KBM yang ada di SMP. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab Ustadz Muhammad. Untuk Zumadinya mulai tanggal berapa? Nah, minta maaf tadi ada yang terlewat, seharusnya kita terangkan juga. Untuk waktunya, sementara ini kita rencanakan 2 kali dalam sepekan. Untuk Zoom yang jam 2, jam 3 itu 2 kali dalam sepekan. Harinya masih kita koordinasikan dengan kepala asrama, karena mungkin siapa saja yang akan mengisi masih belum dipastikan betul. Insya Allah rencana 2 kali dalam sepekan. Baik, pertanyaan kedua, KBM SMP ataupun Madin apakah full? Apakah ada liburnya seperti kegiatan pada umumnya? Mungkin Sadarif. Oh, nah, syukron Ustadz Yasin. Untuk kegiatan KBM secara daring atau online yang akan dilaksanakan oleh SMP, insya Allah kita laksanakan selama 5 hari dengan sebutan. Ada 10 mata pelajaran. Insya Allah setiap harinya itu ada 2 mapel yang kita akan kegiatan Zoom. Itu mulai jam 9 sampai jam 11. Jadi ada rentang waktu 1 jam setiap mapel dalam kegiatan pembelajaran daring nanti. Kini itu. Syukur. Sekalian Ustaz Arif, ini ada pertanyaan juga, video KBM waktu di kelas mungkin SMP. Biasanya kalau wali kelas Madin itu mengirimkan video ya. Nah, kalau di SMP bagaimana nih Ustaz? Nah, aslinya kita ada kegiatan video-video itu, tapi mungkin dari kita ya tidak ada inisiatif seperti itu ya. Kita mengalir saja kegiatan itu. Kalau emang dari pihak orang tua mengingat itu nanti bisa menghubungi ke wali kelasnya masing-masing. Misal tidak ada kegiatan video pelajaran di YouTube pun ada. Karena tidak mungkin kita lakukan tiap waktu atau tiap hari. Karena kegiatan pelajaran pun kita mengalir seperti biasanya. Kalau dari orang tua mungkin ada kangen atau apa menginginkan anak kegiatan belajarannya seperti apa, monggo bisa menghubungi ke wali kelasnya. Mungkin dan nanti ke depannya atau ketika kembali ke pondok, mungkin ada inisiatif dari wali kelas untuk melakukan dokumentasi atau rekod secara singkat kegiatan pelajaran tersebut. Mungkin itu dari kami ini. Ya, terima kasih Ustadz jawabannya. Untuk penanya terakhir, ini penanya terakhir. Saya Silakan. Ustadz. Ada yang Nggih. Nah, Umi. Nggih. Saya wali dari Abdullah Fakih Ustadz dari kelas 9. Izin bertanya. Yang pertama itu terkait simulasi TKA. Nah, itu kan kebetulan waktunya ada di hari libur gitu ya. Nah, itu nanti berarti harus online atau nanti pripun berarti ada kelanjutannya gitu ya terkait passwordnya atau apanya itu. Kemudian untuk ujian sekolah di tanggal 23 Mei itu terakhir. Nah, apakah yang kelas 9 ini ada libur lagi
atau ada persiapan rihla atau wisuda seperti itu Ustadz. Insya Allah itu aja Ustadz. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz Arif, silakan Ustadz. Nah, syukron atas pertanyaannya Umi atas nama Guru Ma'rifah. Untuk simulasi dan TKA. Simulasi dan tadi bersih otomatis karena ketika liburan santri kita sudah koordinasi dengan pihak pengawas sekolah karena tidak mungkin yang domisilinya di luar Jawa Timur karena sistemnya ini hampir sama dengan IBK pakai aplikasi Exambro seperti itu dan di situ ada operator dan teknisi yang siap harus datang ke sekolah sebenarnya. Tapi dari pihak pengawas ngapung sekali itu bisa di inisiatif nanti oleh pihak sekolah. Karena simulasi dan tadi bersih ini adalah sifatnya hanya untuk teknis awal pengerjaan. Jadi tidak berpengaruh dengan kegiatan TKA. Tapi yang memang wajib untuk ikut itu nanti di pelaksanaannya. Bisa jadi nanti seandainya anak-anak ini mungkin ada perwakilan dari siswa karena tidak berpengaruh sama sekali hanya bagaimana teknis masuk ke kegiatan pelaksananya nanti biar bisa secara lancar. Mungkin ketika kembali nanti sebelum TKA kita akan kumpulkan anak-anak yang memang di luar pasukan yang notabene di luar pasukan sendiri untuk mengikuti kegiatan TKA nanti akan kita briefing sebelum kegiatan H-7 kegiatan pelaksanaan TK-nya nanti. Mungkin itu. Karena kita tidak bisa karena untuk datang secara langsung itu sangat sulit sekali. Karena domisili dari berbagai daerah yang tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan di rumah. Karena ini wajib dilaksanakan di sekolah. Karena di sini ada operator. Karena sistem pelaksanaan secara teknis itu tidak jauh beda dengan kegiatan ANBK yang dulu pernah diikuti secara sampling oleh siswa kelas 8 seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu untuk ujiannya nanti insya Allah pasti ada waktu senggang di situ ya. Mungkin antara 20 hari. Anak-anak insya Allah sudah tuntas mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan oleh dinas agenda dinas yang kita laksanakan regulasinya. Kemungkinan insya Allah kalau rihla insya Allah boten nggih. Kalau wisuda insya Allah ada. Insya Allah ada, tapi secara teknisnya nanti masih belum kita rapatkan. Insya Allah nanti akan kita rapatkan dengan pihak SMA Putra. Karena kita akan lakukan secara bersama wisuda ini, insya Allah seperti itu. Untuk teknisnya, modelnya seperti apa, nanti insya Allah akan kita umumkan lewat grup wali kelas seperti itu. Insya Allah nanti masih belum kita rencanakan karena kita masih fokus pelan-pelan kegiatan di depan ini secara pelan-pelan. Kalau sudah tuntas, ada waktu 2 minggu rapat itu akan kita lakukan. Mungkin itu dari formal, mungkin lebihnya seperti Sukron. Mungkin ini ada juga pertanyaan yang di chat dari Ibu Dini Yuliati. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Selama Zoom, apa memakai seragam pas pembelajaran formal? Ustadz Arif, apakah memakai seragam? Nah, mohon izin untuk menyampaikan. Untuk Zoom, kita fleksibel saja. Penting pakai rapi pakaian sopan, yang rapi, memakai takwa, bersongkok, karena kita di rumah ini masih santri, kita melaksanakan prosedur itu, pokoknya pakai yang rapi ya, seperti itu. Bisa bersongkok, kemudian pakai baju takwa. Baju takwa bebas, bisa putih, bisa yang lain. Itu dari kami. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Untuk yang grup khusus santri, bagaimana kalau anak santri apa ini?
Kalau anak santri nggak pegangin HP sendiri, apakah boleh grupnya yang masuk pakai HP orang tua? Karena Ustaz. Untuk regulasi itu boleh nih, boleh. Yang penting terkontrol dan tercover sesuai dengan jadwal nanti ketika sulit. Dan anak-anak ini masuk di grup itu antar siswa itu tidak masalah. Yang penting bisa terkontrol, bisa dijaga dengan akan. Dan anak kadang kangen itu antar teman kangen di grupnya masing-masing itu ya kadang sedikit banyak ada kecerdasan yang hal yang kurang pas. Yang terkontrol, kalau emang nanti pakai HP putra boleh, pakai HP orang tua juga boleh, tidak masalah. Penting kegiatan Zoom-nya nanti dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada halangan. Itu berharap kita seperti itu. Mungkin itu. Ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, anak-anak kan habis haflah sudah bisa pulang. Itu gimana ya Ustadz? Tapping dulu sebelum acara haflah atau tappingnya nanti balik lagi ke pondok setelah acara haflah selesai? Mungkin ini pihak asrama ya. Kepada Ustadz Muhammad bisa menjelaskan terkait pulangan santri. Ustadz Muhammad. Ustadz Muhammad Al-Hamid. Ya, ini Ustadz ada pertanyaan Ustadz. Nah, insya Allah nanti akan dikabarkan dalam waktu dekat di grup atau bisa langsung japri atau ditanyakan di grup kamar sama musyrif kamar begitu sih. Syukuran Ustaz. Baik, alhamdulillah acara demi acara sudah kami lewati. Mungkin ada 3 materi yang sudah disampaikan. Kami menyampaikan apresiasi kepada semua wali santri yang telah bergabung di pertemuan online ini. Kami berharap hasil dari pertemuan ini akan memberikan dampak positif untuk kita semua, terutama untuk anak-anak kita semua. Mungkin doa penutup Ustaz Muhammad. Profesor Sadari. Nah, Ustaz. Doa penutup Ustaz. Fadol Ustaz Muhammad. Fadol Ustaz Muhammad Al-Hamid, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الفاتحة بنية القبول والإقبال والصلاة في كل حال. إن الله يجعلنا وأولادنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين، وأن الله يفقهنا وإياهم في الدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، آمين. وأن الله يحسن أخلاقنا ويغزر رزقنا ويطول أعمارنا في خير لطف وعافية، وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرة الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah selesai acara pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati antum semua. Wa akhiran wa wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.